Liverpool, klub dengan sejarah megah dan gairah tak terbantahkan. Musim demi musim berlalu dan kini mata tertuju pada sebuah kemungkinan yang sangat menarik bagi sang raja tanah Inggris tersebut. Liverpool bisa dikatakan raja karena trofi mayornya merupakan yang paling banyak dan telah mengalahkan Manchester United. Musim 2025-2026 bakal menjadi tantangan yang sebenarnya bagi Arne Slot dan juga jutaan para pendukung dari Liverpool. Jika di musim sebelumnya Arne Slot menggunakan formasi pemain bekas warisan dari Jurgen Klopp, kini skuad Liverpool musim 2025-2026 yang bukan hanya tampil segar, tapi juga bakal lebih tajam dan juga matang demi bisa mempertahankan trofi Liga Inggris dan kembali menjadi kompetitor di tanah Eropa. Dengan beberapa transfer ambisius, regenerasi tim berjalan dan kombinasi pemain muda serta senior yang saling melengkapi, ini adalah formasi impian Liverpool jika semua rencana benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan. Dengan mengandalkan formasi 4-3-3, pressing tinggi, serangan cepat dan juga dominasi bola bakal lebih fluen untuk diragakan. Tentunya dengan pergerakan dinamis yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1 sesuai dengan calon lawan dari Liverpool yang akan dihadapi. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 Liverpool musim depan jika semua transfer terpenuhi. Di sektor penjaga gawang ada Alisson Becker. Tak tergantikan, dua kata itu cukup untuk bisa mendeskripsikan posisi dari Alisson Becker di bawah Mister Gawang. Meski telah memasuki usia matang, Alisson tetap tampil konsisten, refleks tajam dan juga distribul akurat. Dan ketenangannya dalam situasi krusial menjadikannya salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Dia bukan hanya penjaga gawang, tetapi juga playmaker dari lini belakang. Ketika Liverpool melakukan build up, permainan dimulai dari dia dan di era modern saat ini kualitas ini adalah emas. Dan di balik sosok Alisson Becker di bawah Mister Gawang kini ada backupan baru di pos tersebut, yakni kiper milik timnas Georgia yakni Georgi Mamardashvili yang akan siap menggantikan Alisson Becker jika dia tidak bisa bermain. Dibeli dari Valencia seharga 35 juta euro, Mamardashvili dikabarkan tidak akan dipinjamkan lagi dan akan fokus untuk di Liverpool di musim depan. Bergeser ke pos bek kanan, ada nama Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong nama yang kian naik daun bersama Bayer Leverkusen. Kini dia telah resmi bergabung dan Liverpool akan memiliki bek kanan yang sangat ofensif, bahkan lebih agresif dibandingkan dengan Trent Alexander-Arnold dalam hal overlapping run. Frimpong punya kecepatan yang luar biasa, stamina tanpa habis dan kemampuan menusuk ke kotak penalti seperti seorang winger. Dan ia dirasa cocok dengan filosofi fullback attacking ala dari Arne Slot. Bergeser ke bek tengah sebelah kanan ada nama Ibrahima Konate. Konate adalah sosok tembok yang besar, pemain yang mengandalkan fisik, kecepatan dan juga naluri duel. Dia berkembang dari talenta muda menjadi bek tangguh yang bisa diandalkan dalam duel darat maupun di udara. Kelebihan Konate adalah kemampuan dalam recovery luar biasa, berguna saat Liverpool kehilangan bola di tengah lapangan dan lawan melancarkan serangan balik cepat. Dan bergeser ke bek tengah kiri ada nama sang kapten Virgil van Dijk. Sang kapten Virgil van Dijk tentunya tak mungkin tergantikan, walau tak lagi seprima dulu, tetapi kelasnya saat ini belumlah luntur. Positioning yang jenius dan ketenangan yang luar biasa, serta aura dominan membuatnya tetap menjadi bek terbaik di Premier League saat ini. Dalam skema ini, Van Dijk menjadi jantung pertahanan dan mengarahkan garis pertahanan, dan menjadi mentor bagi Konate maupun pemain muda yang lainnya. Dari bek tengah kiri, kita bergeser ke posisi bek kiri ada nama Milos Kerkez. Milos Kerkez adalah simbol regenerasi dari Liverpool. Masih muda tetapi ia sudah matang dalam hal keputusan. Ia adalah tipe bek kiri yang tak hanya bisa bertahan tetapi juga agresif dalam menyerang. Punya tenaga, berani berduel dan juga tak takut menusuk ke dalam area penalti lawan. Tentunya akan menjadi luar biasa dengan kombinasi dari Luis Diaz yang menjadi sisi kiri paling hidup dan dinamis di Premier League saat ini. Milos Kerkez bakal diplot sebagai deputi dari Andy Robertson nantinya. Dari bek kiri bergeser ke gelandang bertahan ada nama Ryan Gravenberch. Nama Ryan Gravenberch kini dipercaya mengisi peran nomor 6, peran penting yang menurut pemain memiliki keberanian, stamina dan juga kecerdasan dalam membaca permainan.
Kai Havertz adalah gelandang modern yang bisa mengalirkan bola secara vertikal, memenangkan duel sekaligus menjaga kedalaman tim. Ia bukan sekedar tukang jagal di tengah, tetapi juga pendukung antara lini belakang dan juga lini depan. Selanjutnya, area gelandang tengah ada Alexis Mac Allister. Nama Alexis Mac Allister adalah otak dari lini tengah. Ketenangan, teknik tinggi dan juga kemampuannya membaca ruang membuatnya kini menjadi penyeimbang di Liverpool. Di formasi ini biasanya ia bermain lebih bebas, bergerak ke depan saat menyerang dan mundur membantu saat bertahan. Ia juga bisa menjadi pengatur tempo sekaligus kreator jika dibutuhkan. Selanjutnya bergeser ke gelandang serang ada nama Florian Wirtz. Florian Wirtz, maestro muda dari Jerman. Florian Wirtz adalah jawaban atas kebutuhan Liverpool untuk playmaker sejati. Dribble lincah, insting kreatif dan juga sentuhannya sangat halus, menjadikannya ancaman nyata di zona 14. Ia mampu menarik bek keluar dari posisinya. Ia juga bisa membuka ruang untuk penyerang dan memiliki finishing yang klinis dari lini kedua. Dan berkat kecerdikannya dia bakal diplot menjadi jantung kreativitas Liverpool nantinya. Diketahui pusat kreativitas Liverpool selama ini adalah berkat dari Trent Alexander-Arnold yang berposisi sebagai bek kanan yang inverted ke tengah. Dan kini Trent Alexander-Arnold sudah meninggalkan Liverpool dan nama Florian Wirtz diharapkan bisa mengangkat kreativitas dari lini tengah Liverpool nantinya. Bergeser ke posisi sayap kanan ada nama Mohamed Salah. Mohamed Salah, mesin gol yang tak kunjung padam. Meski memasuki usia veteran, Mo Salah tetap punya kecepatan, kontrol bola dan juga insting mencetak gol yang tinggi. Dengan akan dibantu oleh Florian Wirtz dan juga Jeremy Frimpong yang memberikan suplai dari belakang, Mo Salah tentu akan lebih banyak ruang untuk berkreasi dan mencetakkan lebih banyak gol. Dia adalah legenda aktif dari Anfield yang belum menunjukkan tanda-tanda mulai melambat. Bergeser ke posisi sayap kiri, ada nama Luis Diaz. Luis Diaz adalah sosok liar di sisi kiri, gesit, eksplosif dan tak bisa diprediksi. Saat bermain dalam sistem yang terstruktur, Luis Diaz memberikan warna baru dengan gaya bermain street football yang berani. Kombinasinya dengan Milos Kerkez nantinya bisa mengacak-acak pertahanan lawan lewat overload dan juga dribble yang cepat. Dan di pos terakhir ada penyerang yakni Hugo Ekitike. Inilah adalah potongan terakhir dari teka-teki serangan Liverpool yakni Hugo Ekitike, seorang striker yang bekerja keras namun fleksibel dan juga klinis di kotak penalti. Ekitike masuk ke dalam radar milik Liverpool berkat performa gemilangnya sepanjang musim ini. Penyerang yang baru berusia 22 tahun itu menutup musim dengan catatan 22 gol serta 12 assist dalam total 48 penampilannya di semua kompetisi. Sebenarnya Liverpool juga mengincar Julian Alvarez, tetapi kecil bagi Liverpool untuk bisa mendapatkannya. Pemain asal Prancis tersebut bisa menjadi trisula yang mematikan bagi Mo Salah dan juga Luis Diaz di lini depan milik Liverpool. Dan inilah adalah Liverpool 2025 versi impian penuh energi muda, sentuhan bintang serta taktik yang modern. Jika semua transfer ini menjadi kenyataan, Liverpool bisa jadi memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh klub yang lain, bukan hanya di Inggris tetapi di seluruh Eropa. Dan itu adalah informasi mengenai formasi Liverpool jika semua transfernya terpenuhi. Bagaimana menurut pendapat kamu sob, apakah formasi ini ideal? Ataukah ada pemain lain yang cocok untuk sistem Liverpool saat ini? Ketikkan pendapatmu di kolom komentar ya sob.